saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu regresi linier. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial menginput data hingga memperoleh outputnya, serta penjelasan mengenai regresi linier berganda. Have a good time watching! Regresi linier berganda. Apa itu regresi linier berganda? Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta n xn plus E. Keterangannya, Y merupakan variabel terikat atau respons, X adalah variabel bebas atau prediktor, alfa adalah konstanta, beta adalah slope atau koefisien estimate. Lanjut, langsung kita masuk ke kasusnya. Kasus ini udah ada pada buku Laboratorium Statistik dengan SPSS pada halaman 51. Mengatakan bahwa Biro Riset ingin mengetahui pengaruh penghasilan keluarga X1 dan jumlah keluarga X2 terhadap konsumsi bahan makanan Y. Data historis menunjukkan sebagai berikut. Langsung saja, untuk memperoleh output, menganalisis serta interpretasinya, kita buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, pada baris pertama name, ini kita tuliskan hakel, yaitu penghasilan keluarga, dengan desimalnya adalah 1, dengan labelnya kita tulis penghasilan keluarga, kurung buka, X1 kurung tutup. Kemudian pada baris kedua kita tuliskan bekal, dengan desimalnya adalah 0. Labelnya kita tulis besar keluarga, kurung buka, X2, kurung tutup. Yang baris ketiga kita tuliskan konsumsi dengan nilai desimalnya adalah 1. Dan labelnya kita tuliskan konsumsi bahan makanan, kurung buka, Y, kurung tutup. Kemudian untuk menginput datanya kita klik yang data view. Pada data view kita langsung masukkan nilai yang ada di kasus sesuai dengan kolom yang telah ditulisnya, yaitu hakel, bekal, dan konsumsi. Sebisa mungkin ketika menginput data harus sesuai dengan kasus dan harus sangat teliti. Untuk menganalisisnya, kita langsung masuk dan kita klik Analyze. Kemudian kita pilih yang Regression. Lalu kita klik yang Linear. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian pada kotak dependent, kita isikan konsumsi. Untuk kotak independent, isikan hakel dan bekal. Kemudian, klik statistik. Pada statistik ini, lalu klik regression coefficient. Pilih estimate. Lalu, model fit, descriptive statistic, R-square change, part and partial correlation, collinearity diagnostic. Kemudian klik residual dan pilih Durbin-Waston. Setelah itu langsung klik continue, kemudian klik plots, maka akan tampak gambar seperti ini. Pada tulisan Z-Spread kita masukkan pada kotak X, sedangkan pada Spreadsheet kita masukkan pada kotak Y. Lalu pada standardized residual plot, pilih histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue, lalu OK. Setelah itu akan muncul outputnya. Untuk outputnya, saya pindahkan ke Word agar lebih mudah dalam menganalisisnya. Di sini output dan interpretasinya. Sebelumnya, untuk model hubungannya dapat kita gambarkan seperti ini. X1
adalah penghasilan keluarga, X2 adalah besar keluarga, sedangkan Y ini adalah konsumsi bahan makanan. Ini adalah model hubungannya. Kemudian untuk hasil outputnya kita memperoleh descriptive statistik, kemudian correlation, model summary, ANOVA, koefisien. Kemudian juga terdapat diagram, histogram maksudnya, yaitu histogram konsumsi bahan makanan dalam bentuk batang. Kemudian ini normal PP plots of regression standardized residual dan yang scatter plot. Kita interpretasikan terlebih dahulu yang deskriptif statistik. Pada deskriptif statistik ini menunjukkan jumlah sampelnya ada 15 orang. Kemudian yang konsumsi bahan makanan memiliki rata-rata sebesar 1,747 dengan nilai standar deviasi adalah 0,5194. Penghasilan keluarga memiliki nilai rata-rata 12,460 dan standar deviasi sebesar 5,5960. Selanjutnya, besar keluarga atau X2 memiliki nilai rata-rata 3,20 dengan standar deviasinya adalah 1,897. Selanjutnya adalah correlation. Pada tabel korelasi ini, kita dapat interpretasikan bahwa koefisien korelasi penghasilan keluarga adalah sebesar 0,414, menunjukkan hubungan lemah karena ini mendekati 0, yaitu 0,414. Dengan nilai sig-nya adalah 0,062, yaitu lebih besar dari 0,65. Ini menunjukkan korelasi tidak signifikan. Untuk mengetahui koefisien korelasi atau hubungannya lemah kuatnya itu kita lihat yang ini ya. Untuk angka 1 ini tidak kita lihat karena variabelnya sama, itu konsumsi bahan makanan dan konsumsi bahan makanan. Jadi apabila variabelnya sama, maka hasilnya pun akan sempurna. Selanjutnya yang koefisien korelasi besar keluarga adalah 0,722. Ini dapat dikatakan bahwa hubungannya adalah kuat karena mendekati 1. Kemudian untuk nilai sig-nya adalah 0,01, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan korelasinya signifikan, yaitu semakin besar jumlah keluarga, maka akan meningkatkan konsumsi bahan makanan. Selanjutnya adalah model summary. Pada tabel model summary ini dapat diketahui bahwa adjusted R-square-nya adalah 0,826. Ini menunjukkan penghasilan keluarga dan besar keluarga sebesar 82,6%, yang mampu menjelaskan konsumsi bahan makanan, sedangkan sisanya diketahui adjusted R-square-nya adalah 0,826. Ini menunjukkan penghasilan besar keluarga dan besar. Pada tabel model summary, terdapat adjusted R-square yang bernilai 0,826. Ini menunjukkan bahwa penghasilan keluarga dan besar keluarga sebesar 82,6% mampu menjelaskan konsumsi bahan makanan. Sedangkan sisanya, yaitu 17,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar penelitian atau adjusted. Pada model summary juga dapat diperoleh uji asumsi klasiknya, yaitu uji autokorelasi. Diketahui bahwa nilai Durbin-Waston-nya adalah sebesar 2,306.
Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel pada huruf SIG 5% dengan jumlah sampel adalah 15 orang serta 2 variabel bebas. Didapatkan bahwa nilai batas DU adalah 1,543 dan batas bawahnya adalah 0,946. Maka ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Waston-nya ini terletak di antara DU dan DL. Selanjutnya adalah ANOVA. Pada ANOVA ini dapat kita lihat bahwa nilai F-nya adalah 34,118 dengan nilai SIG-nya adalah 0,000. Dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghasilan keluarga dan besar keluarga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi bahan makanan. Yang selanjutnya adalah koefisien. Dari tabel koefisien, kita dapat memperoleh model persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 0,331 plus 0,054 X1 plus 0,230 X2. 0,331 kita dapatkan dari konstantanya, yaitu 0,331, sedangkan 0,054 ini kita dapat dari penghasilan keluarga, 0,230 kita dapat dari besar keluarga. Diinterpretasikan bahwa nilai konstanta 0,331 diartikan apabila tidak ada penghasilan keluarga dan besar keluarga, maka besarnya konsumsi bahan makanan sebesar 0,331. Kemudian, untuk nilai 0,054, apabila penghasilan keluarga ini naik satu satuan, maka dapat dikatakan bahwa apabila kemudian nilai 0,054 diinterpretasikan bahwa apabila penghasilan keluarga naik satu satuan, maka akan meningkatkan konsumsi bahan makanan satu satuan apabila besar keluarga adalah konstan. Kemudian 0,230 dapat dikatakan bahwa apabila besar keluarga ini naik satu satuan, maka akan meningkatkan konsumsi bahan makanan sebesar satu satuan dengan asumsi penghasilan keluarga ini adalah konstan. Untuk uji hipotesisnya, 0 adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan keluarga terhadap konsumsi bahan makanan. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penghasilan keluarga terhadap konsumsi bahan makanan. 0. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara besar keluarga terhadap konsumsi bahan makanan. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara besar keluarga terhadap konsumsi bahan makanan. Dihasilkan bahwa nilai SIG-T-nya adalah 0, 0. Maka apabila nilai SIG-nya 0, 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka yang H1 diterima untuk penghasilan keluarga. Selanjutnya yang besar keluarga, tadi diketahui bahwa nilai SIG-nya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H2-nya diterima. Yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara besar keluarga terhadap konsumsi bahan makanan. Uji asumsi klasiknya yaitu ada uji multikolonialitas. Bahwa nilai VIF yaitu ini masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 10, yaitu penghasilan keluarga sebesar 1,044 dan besar keluarga juga sama 1,044. Sedangkan nilai toleransinya masing-masing variabel lebih kecil dari 10, yaitu 0,958.
Ini nilai toleransinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Dari grafik tersebut kita peroleh uji asumsi klasik, uji normalitas. Kita peroleh uji normalitas. Ini berdasarkan grafik histogram maupun normal PW plot residual, terlihat jelas mendekati distribusi normal. Distribusi normal ini akan membentuk satu garis lurus, diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila data sesungguhnya mengikuti garis diagonal lurus. Kemudian yang scatter plots. Terdapat uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedasitas. Berdasarkan pada grafik scatter plots ini, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0. Pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi yang dipakai. Ini tadi adalah pembahasan mengenai regresi linear berganda, baik input, output, analisis, interpretasinya. Semoga yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan berguna. Apabila terdapat pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Buat yang belum memiliki aplikasi SPSS-nya, bisa kalian download melalui link yang sudah saya tuliskan pada deskripsi box. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik.